Salam sehat, sobat sehat Patirape sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Para ibu, bapak, warga masyarakat sekalian, mohon izin mengingatkan tentang peringatan Pekan Menyusui Sedunia tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa hamil, melahirkan, dan menyusui adalah sebuah rangkaian kegiatan, rangkaian kejadian yang seharusnya menjadi sebuah kesatuan yang membahagiakan bagi ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, tentu juga bagi bayi yang dilahirkan. Namun demikian, rangkaian tersebut kadang-kadang terkendala. Kehamilan dan persalinannya mungkin baik, tetapi proses menyusuinya kadang-kadang terhalang. Para ibu, bapak, dan kita semua sobat sehat Patirape, kita diingatkan bahwa proses menyusui secara eksklusif dapat menjadi lebih baik kalau faktor-faktor pendukung keberhasilannya kita ketahui dan kita kelola dengan baik. Begitu juga para ibu, para bapak yang memiliki bayi juga dianjurkan untuk memahami bahwa ada juga faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kesulitan atau menghambat keberlangsungan pemberian ASI secara eksklusif. Izinkan saya, Dr. F.X. Wikan Endrarto, spesialis anak, dokter di Rumah Sakit Patirape, akan mengenalkan pada kita semua tentang faktor-faktor yang dapat mendukung, tetapi juga sebaliknya dapat menghambat keberlangsungan proses menyusui secara eksklusif. Sobat sehat Patirape sekalian, para ibu dan para bapak yang memiliki bayi, beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses menyusui secara eksklusif yang terjadi pada saat ibu masih hamil adalah peningkatan pengetahuan tentang ASI. Oleh sebab itu saya berharap setiap ibu membaca, googling, dan menanyakan kepada para pihak yang lebih paham tentang ASI eksklusif. Karena pemahaman ibu yang lebih baik tentang ASI eksklusif dan proses menyusui terbukti akan mendorong ibu untuk berhasil. Yang kedua adalah faktor dukungan dari segenap anggota keluarga, terutama suami, nenek, kakek maupun orang serumah. Oleh sebab itu para ibu dan para bapak sejak selama hamil juga dianjurkan untuk mengkoordinasikan pemahaman yang sama, kesepakatan yang sama antar warga di rumah, supaya nanti setelah bayi itu lahir, ibu dapat memberikan ASI-nya secara eksklusif. Itu tadi adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ibu menyusui yang harus terjadi selama ibu masih hamil, belum melahirkan. Untuk faktor yang terjadi pada saat persalinan, yang pertama adalah fasilitas kesehatan atau rumah sakit atau klinik yang memiliki komitmen untuk mendukung ibu menyusui. Misalnya Rumah Sakit Patirape Yogyakarta. Silakan para ibu dan para bapak menentukan di mana akan melahirkan. Kalau pemilihan vaskes atau rumah sakit tempat ibu melahirkan adalah yang mendukung proses menyusui seperti Rumah Sakit Patirape, tentunya ibu akan lebih berhasil. Yang berikut adalah IMD atau inisiasi menyusui dini. Para ibu setelah melahirkan, kalau segera dikenalkan dengan bayinya oleh para petugas kesehatan di rumah sakit atau klinik tempat ibu melahirkan, proses IMD dapat berjalan dengan baik. Dalam 1 jam sejak bayi itu lahir, maka proses menyusui secara eksklusif akan menjadi lebih lancar.
Faktor pendukung keberhasilan menyusui yang ketiga adalah faktor yang terjadi setelah bayi itu lahir. Yang pertama adalah dukungan dari petugas kesehatan di tempat di mana bayi itu lahir, misalnya di Rumah Sakit Panti Rapih, segera setelah ibu itu melahirkan. Dukungan sepenuhnya dari petugas kesehatan, dari ayah, dari nenek, kakek yang mendampingi ibu selama proses menyusui awal sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan menyusui. Yang berikut adalah kepercayaan diri ibu. Kalau ibu ragu-ragu tentang kemampuan dirinya untuk menyusui bayi secara eksklusif, maka keberhasilannya tentu akan dipertanyakan. Tetapi setiap ibu yang optimis, yang percaya diri bahwa Tuhan memberi ibu itu bayi, pasti juga Tuhan memberi ibu ASI. Sehingga proses keberlangsungan menyusui secara eksklusif segera akan dapat berlangsung dengan baik. Para sobat sehat Panti Rapih, beberapa faktor kendala atau penghalang sehingga proses menyusui dapat terhambat juga mungkin terjadi. Yang pertama adalah selama proses ibu itu hamil. Ibu yang sementara hamil tetapi selalu berfokus pada kehamilannya, itu akan menjadi penghambat proses menyusui. Oleh sebab itu saya menganjurkan supaya ibu selama hamil tidak sekedar fokus dengan buah hati dalam kandungan, tapi juga menyiapkan fisiknya, tubuhnya untuk menyusui, terutama perawatan payudara selama proses kehamilan, supaya nanti begitu bayi lahir itu siap untuk menyusui. Yang berikut proses penghambat keberlangsungan menyusui yang terjadi pada saat ibu melahirkan adalah kondisi medis pada ibu maupun bayi yang dilahirkan. Ibu atau bayi atau keduanya yang mengalami masalah medis selama proses persalinan memang cukup sering menjadi penghambat keberlangsungan menyusui, terutama kalau bayi lahir dengan tidak bugar. Bayi yang tidak bugar atau mengalami asfiksia neonatal memang cukup sering menjadi penghambat keberhasilan menyusui. Yang ketiga yang menurut saya cukup penting adalah faktor penghambat keberlangsungan menyusui secara eksklusif yang terjadi pada periode menyusui setelah bayi itu lahir. Yang pertama adalah pemberian makanan lain selain ASI, baik air putih, air manis, madu dan lain sebagainya yang diberikan kepada bayi baru lahir oleh karena alasan yang tidak masuk secara akal medis, tentu itu menjadi faktor penghambat keberlangsungan menyusui. Faktor penghambat yang lain adalah promosi susu formula yang terlalu gencar. Iklan susu formula yang ibu lihat setelah lahir itu sangat menghambat dan membuat ibu tidak percaya diri serta menganggap bahwa susu formula setara atau bahkan lebih baik dibandingkan ASI. Sobat sehat Panti Rapih, itu tadi adalah beberapa faktor pendukung keberhasilan menyusui yang mohon para ibu, para bapak yang akan memiliki bayi lakukan supaya proses keberhasilan menyusui dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya, faktor-faktor penghambat keberhasilan menyusui mohon segera dicermati, dikoreksi, dihilangkan sehingga proses menyusui secara eksklusif dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih, semoga kita semua dapat mendukung ibu memberikan ASINya secara eksklusif kepada semua bayi sehingga derajat kesehatan bayi akan menjadi lebih baik. Salam sehat untuk kita semua. Masyarakat Rumah Sakit Panti Rapih, sahabat untuk hidup sehat.